أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang mendadak itu apakah jantung ataukah lain hal. Ada juga meninggal karena kecelakaan. Kalau meninggal karena kecelakaan, kita juga harus tahu juga kondisi jenazahnya. Bagaimana luka-lukanya, apakah ada organ tubuh yang lepas atau ada yang patah. Terus satu lagi adalah korban meninggal karena sakit. Nah, ini yang sangat membahayakan. Karena pada dasarnya jenazah itu adalah sumber dari segala penyakit ketika dia membawa penyakit. Ada beberapa penyakit menular yang bisa menular kepada orang lain yang masih hidup di sekitar situ. Ada beberapa seperti hepatitis, penyakit AIDS, segala macam itu juga kita harus waspada. Dan ini nanti ada beberapa nanti sambil berjalan ada apron itu? Apron enggak? Apron enggak? Oh iya enggak. Minta apron. Ada. Untuk perlengkapan APD juga itu diperlukan, jadi jangan hanya sekedar datang dengan pakaian yang ada terus langsung memandikan. Untuk pelayanan untuk safety memang itu wajib, sangat-sangat wajib. Jadi kalaupun nanti teman-teman ngadain kegiatan lembaga atau dari DKM Masjid, ini penduk APD sangat diperlukan. Nggak kedengeran suara saya. Oh. Minta Pak. Maafkan. Minta apron. Minta apron. Maafkan lah. Sarungan ada? Hah? Sarungan. Enggak di. Saya tadi nggak bawa perlengkapan. Gini. Mana mah? Oleh samping. Apron Pak. Sebelumnya mohon maaf, ini kita juga tadi ada kegiatan di rumah, jadi persiapan saya sendiri tidak saya bawa. Ini salah satu, ada beberapa hal, salah satunya adalah apron. Tapi apron ini kalau saya sih menyarankan apron yang sekali pakai. Jadi bisa beli di online, namanya apron plastik lengan panjang. Dia seperti ini, sama lengan panjang. Pik, kamu ikatin. Nah, kamera di sana. Ya. Ini yang mana nih? Belakangnya nggak ada. Nggak ada tali. Jadi ini saya sarankan jangan apron seperti ini, tapi apron plastik yang sekali pakai. Setelah apron ini pakai lengan sarung tangan sarung tangan steril, pakai sekali. Setelah dipakai, kalau saya untuk safety-nya itu masih di plester di sini. Jadi pakai sekali plester. Setelah itu pakai lagi yang kedua. Nah, yang kedua, yang ini tidak diganti sampai nanti selesai memandikan. Tapi yang kedua nanti berkali-kali ganti. Untuk nyebok nanti diganti, untuk nyebok pakai yang ini, setelah nyebok ganti-ganti, nanti pas ngafani juga ganti lagi. Jadi bisa 3 kali atau 2 kali ganti. Itu untuk keamanan. Nah, jadi kalau untuk jenazah yang sakit itu ataupun ini pelayanan tuh ada PPD yang paling penting itu pertama masker. Masker itu wajib. Tetap pakai masker, kedua sarung tangan. Ketiga apron seperti ini atau yang plastik. Keempat, jangan pakai sendal. Kalau bisa sepatu karet atau sepatu boot. Walaupun itu di tempat keramik, jangan kaki terbuka seperti ini. Jangan. Tetap harus pakai penutup.
Apalagi kalau yang ada luka-luka seperti apa, cantengan umpamanya kayak gitu tuh, itu kalau bisa jangan dulu mandiin kalau nggak bisa ditutup. Karena itu nanti akan menjadi tempat masuknya penyakit. Jadi di saat jenazah ini meninggal, semua saluran terbuka, mau depan, mau belakang, mau dari hidung, mau dari mulut, semua terbuka. Dari situ cairan-cairan yang keluar itu bisa menyebar penyakitnya dan bisa menular penyakit. Jadi tidak semua indung meninggal penyakit itu juga mati, tidak. Nah, itu butuh proses sekitar 8 jam. Kadang-kadang keluarga begitu keluar dari rumah sakit langsung minta dimandiin, itu sangat rentan. Masih ada sumber-sumber penyakit yang bisa menular. Seperti itu. Untuk AIDS ini itu untuk AIDS-nya tidak menular, tapi penyakit yang mengikuti AIDS-nya itu yang nanti menular. Nah, itu juga harus diperhatikan. Hepatitis juga dari cairan hidung juga bisa menularkan penyakit. Jadi perlu diingat sekali lagi untuk APD-nya, masker, sarung tangan. Sarung tangan itu bisa 2 atau 3 pasang per orang. Terus apron plastik lengan panjang, sepatu boot atau sepatu karet. Itu wajib perlu digunakan. Jadi kembali setelah kita sudah mengetahui kondisi jenazah, penyebab dia meninggal, nanti kita antisipasi apa sih yang kita butuhkan gitu. Ada beberapa alat pendukung seperti underpad, itu untuk menyerap cairan yang keluar dari depan atau dari belakang. Ada lagi seperti pembalut wanita kalau kita menghadapi jenazah kecelakaan, untuk menyerap darah yang keluar nanti bisa diserap di situ. Terus ada lagi seperti plester dan plester anti air. Itu juga perlu dimiliki oleh relawan atau nanti pelayanan pemeriksaan jenazah, karena nanti antisipasi untuk menghadapi keadaan si jenazah nanti. Nah, sekarang kita mulai. Setelah kita udah pastikan jenazah aman, nah persiapan pertama adalah persiapan pemandian. Pemandian sebelum kita mulai semuanya itu paling pokok utama persiapan pemandian. Hijab, pemandian, dan air. Pertama disiapkan 1 bak untuk air kamper. 1 bak air kamper, dan siapin 1 bak atau 2 bak untuk memandikan. Untuk memandikan jenazah. Jadi cukup 2 atau 3 bak aja untuk memandikan jenazah, tidak perlu banyak-banyak. Setelah pemandian sudah siap, semua sudah siap, baru proses selanjutnya adalah menggelar kain kafan. Nah, ya kita siapin kain kafan. Untuk kain kafan bisa 3 lembar, bisa 2 lembar juga nggak ada masalah. Tidak ada pengkhususan harus sekian banyak lembar sebenarnya. Yang penting dia bisa tertutup dan tidak menonjolkan aurat atau membentuk satu aurat yang di auratnya dia kalau dia bahannya tipis bisa 3 atau 4 juga gak ada masalah. Untuk ini laki-laki kita pakai 3 lembar, sama untuk perempuan juga bisa digelar dulu 3 lembar. Untuk awatnya setelah 3 lembar kain kafan, itu dia ada kerudung. Habis gelar kain dia kerudung. Setelah kerudung itu ada gamis. Setelah gamis baru pakaian dalam. Di atas pakaian dalam ini kita gelar kapas. Kita gelar kapas. Kapas ini secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Nah, nanti di sinilah baru kita lihat kondisi jenazah. Jadi kalau jenazah ini akan perjalanan jauh, saya sarankan pakai underpad dulu, baru pakai kapas. Kalau penyedot jenazah dibawa keluar kota, karena nanti diguncang-guncang di mobil, jenazah akan ngeluarin cairan.
Yang kata orang nanti katanya jenazah mau ngeluarin aroma, dan jenazah dalam 24 jam belum ngeluarin aroma. Yang bikin ngeluarin aroma jenazah itu adalah dari cairan yang keluar dari dalam perutnya itu. Kalau dia terhambat di underpack, insya Allah sampai di tempat tujuan aman. Kan kapan kapasnya kurang turun? Kapasnya kurang turun atau tambahin lagi? Kalau tali untuk nanti biar jenazah nggak digeser-geser kurang ke bawah atau kurang ke atas, itu kita kan ada tali buat ngikat jenazah. Nah ini kita bisa pakai buat ngukur, tapi jangan disambung, tapi jangan sampai disambung mati. Nah, ukur dari kepala ubun-ubun sampai kemaluan. Nah, ini nanti biar jenazah nggak lagi digeser-geser buat ngepasin kepala kurang ke bawah, kurang ke atas. Jadi langsung Pak. Kalau sini sudah diukur, baru ngukur ke posisi celana nanti. Jadi dikasih tanda pas di atas kemaluan. Kepala mana? Ini ya? Ini? Ini? Persambungan. Tinggal dibagi ini Pak. Nah, dibagi panjang kaki sama panjang kepala. Kalau umpamanya jenazahnya tinggi nih, gitu kan, kain kafannya kurang panjang umpamanya, tarik aja Pak paling bawah. Yang dua biarin, paling bawah nih tarik lagi. Kalau kita kedapatnya nih kain kafan udah dipotong nih seperti ini, tapi ternyata jenazah tinggi. Saya ngalamin jenazah 2,10 meter soalnya, sampai tutup keranda nggak bisa ditutup. Ini saya tarik Pak, saya tarik satu. Yang utama adalah ngikat kepala. Jadi kalau ngomongnya mau pas-pasan, di kaki aja nggak apa-apa pas-pasan. Kalau di kepala karena biasanya dipocok. Jadi biar bisa mocong kepala. Kalau kaki nanti bisa diikat sama kaki. Nah ini setelah udah diukur begini, yang tadi yang pas kemaluan, itu ada di potongan celana. Baru kita gelar kapas. Kapas. Nih, gak usah banyak-banyak, kalau hanya untuk dikubur sekitar sini, cukup ini aja. Dan yang paling penting nanti kapas sampai nutup ke atas. Jadi jangan sampai nanti ada bentuk yang nonjol. Jadi bisa ditutupin dengan kapas. Nanti kalau masih ini, tambahin lagi nggak apa-apa di atas gitu. Kalau udah ini selesai, nah, jangan dibiarin ngegelar begini, biar nggak injek-injek orang, biar nggak kotor. Kalau kami biasanya adalah dilipat. Oh iya, lupa tadi. Tadi di kepala ini kalau untuk pemahat gampang karena ada gamis dia pas kepala. Kalau untuk laki-laki tadi yang buat ngukur, taruh ini Pak kepala, tandain pakai apa aja di kepala. Jadi nanti biar dia nggak geser-geser lagi. Nanti kalau naruh jenazah itu biasanya kita kapasin kepala dulu, itu pasti pas. Kalau sudah selesai begini, ini dilipat aja. Nah, boleh dilipat lagi sana ke sini. Kadang-kadang kan kita ngedapetin ruangan yang sempit, jadi ini udah nggak injek lagi. Kalaupun mau pemainnya sempit banget, ini mau geser, tinggal geser aja nggak apa-apa. Ini nggak akan berubah. Nah setelah ini selesai, baru kita persiapan jenazah. Dengan catatan tadi yang pertama adalah pemandian sudah selesai. Jangan nanti sampai di pemandian kita masih ngurus sabun, masih ngurus air, masih ngurus jangan. Kalau itu sudah selesai, pemandian benar-benar selesai. Jadi tidak ada lagi cerita nyari sabun, air belum penuh, kamper belum disiapin, jangan. Karena sampai di sana kita langsung ngerjain.
Nah, satu lagi, pada umumnya jenazah itu sama keluarganya sudah dibuka bajunya. Itu pada umumnya seperti itu. Jenazah ini sudah telanjang bulat. Pada umumnya seperti itu. Dan itu ditutupin kain. Kalau dia ditaruh di atas tempat tidur, angkat sama spray-spraynya aja, nggak usah ragu. Tapi kalau nggak ada alas, ya udah seperti ini langsung ditutupin aja pakai kainnya ini, tutupin. Jadi rapi, tutup semua sampai bawah, baru kita pasang stop triggernya. Sebelah sini. Ini dulu Pik. Ya, masuk dulu itu. Masuk. Ya, gantian sini. Miring lagi sana. Apa miring sendiri boleh? Ya, langsung dimasukin. Nah, nggak apa-apa, karena ini yang udah ada stop saja, saya pakai stop saja. Cuman hati-hati ya, kalau mau diangkat, pastikan jenazah itu kering, karena pada umumnya sudah keluar cairan. Kalau kita udah nggak pernah diangkat, kalau saya sih jauh manapun saya mandi, sampai ke Grogol, ini saya bawa naik motor. Gitu. Kalaupun mau digotong, harus sudah pakai apron dan pakai sarung tangan. Kecuali emang bener-bener kering. Biasanya sih udah basah, bawahnya udah basah. Gitu. Dan dipastikan waktu gotong nanti tidak ada aurat yang terlihat. Pakai spray atau yang saat ada di situ aja. Gitu. Ini sudah selesai, sudah rapi, diyakinkan sudah tidak ada aurat yang terlihat, bisa digotong ke pemandian. Enak. Oh, kalau bisa di situ kan tinggi tuh, enak bisa berdiri semua. Nanti di teleskop di kotor katanya. Tengah-tengah. Tapi kalau saya lebih sering nggak dikeluarkan, tetap aja di sini, jadi nggak banyak yang dikerjain. Posisi 2 di kanan, 2 di kiri. 2 di kanan, 2 di kiri. Diusahakan anggota keluarga utama yang nanti nyebokin ada di posisi kiri di bawah, posisi kiri jenazah. Ya. 2 satu lagi di sini. Ada satu sini. Bak aja, ada bak itu, 1 ember buat. Nah, itu dia. Ini yang hitam aja, Pik. Ada gayungnya, Pik. Nah, 1 aja buat contoh situ. Di bawah aja. Kita anggap ini sudah ada air kamper dan memandikan. Setelah ini siap, kita kain ini tetap menutup aurat si jenazah sampai nanti dia selesai memandikan. Jadi ada persiapan 3 kain atau spray atau apapun buat nanti selesai memandikan yang kering. Bisa 3 helai kain, bisa 2 helai spray.
Ini ya. Setelah semua ini udah lengkap, pakai APD-nya sudah lengkap, kita untuk persiapan kita buka pakaian si jenazah. Sebelumnya ini kain kita buka dulu. Batas aurat lelaki adalah dari dengkul sampai pusar. Nah, ini bisa dipanjangin, tapi jangan sampai terbuka. Nah, sampai batas aurat, tetap batas aurat. Nah, seperti ini. Setelah ini tertutup, baru di pakaiannya digunting. Untuk gunting pakaian, kalau bisa ada namanya gunting perban, atau kalau pakai gunting biasa, hati-hati ujungnya jangan sampai tajam. Jadi kalau bisa dikhususkan untuk gunting pakaian jenazah, itu boleh dipotong ujungnya biar nggak licip, atau beli gunting perban. Ini setelah ini pakaian semua dibuka, pakaian dalam semua dibuka. Rukun pertama adalah nyebokin jenazah. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu kondisi si jenazah ini ada luka atau tidak. Nanti minta kesepakatan dengan keluarga, luka ini akan seperti apa penanganannya gitu kan. Apakah perlu dibuka perbannya atau tidak. Jadi, pada dasarnya kalau emang tidak dimungkinkan untuk dicuci, dibersihkan si kotoran, nggak apa-apa bersihkan. Tapi kalau emang bisa dibersihkan, baiknya dibersihkan biar kita bungkus lagi dengan kain kafan yang baru atau kasah gitu. Ya. Terus kedua, pastikan ketiak ini bisa dibuka. Boleh ini dilemaskan. Pegang pundak begini. 3 kali boleh, selama dia bisa lentur. Setelah dia ada lentur, baru tinggal. Kalau ini posisi tangan begini, terus ada keluarga minta ini diluruskan, ini ditahan, ini diluruskan, pelan-pelan. Ini biasanya kaku banget nih, keras sekali, pelan-pelan sampai dia lurus. Tapi kalau keluarga bisa dulu seperti itu. Tapi kalau keluarga bilang begini aja, ya udah gini aja nggak apa-apa. Gitu. Karena boleh nggak ada tuntunan dia harus sedekat ataupun harus lurus. Gitu. Yang penting adalah di ketiak ini sampai bisa kita membersihkannya, karena tidak boleh ada bagian dari yang kering. Seperti halnya kita mandi janabah, tadi ini rukunnya kan sama dengan kita mandi janabah. Setelah ini sudah kita anggap sudah bisa dipakai, sudah buka, sudah semua selesai. Pertama adalah toharoh. Jadi kita buka dulu kakinya, keluarkan, dilebarkan, bisa diangkat setengah, dibangunkan tidak setengah. Nah, diangkat. Nah, terus ini perut diurut-urut, pakai kapas. Jadi sisa dari kain tadi yang pada itu kita potong-potong buat waslap, kapas disabunin biar licin perutnya, diurut-urut. Setelah diurut sambil disiram, dicebokin. Tetap tangan kiri, tangan masuk ke dalam bisa sambil satu gayungin, masukin ke dalam kain. Tetap di sini nyebokin juga pakai kapas lagi. Sebentar, kapas. Pas ada beliau. Jangan lama-lama, modelnya udah pegel. Jadi tadi kita kadain persiapan. Kapas yang sisa ini kita jadiin waslap. Kumpulin di sini. Sebanyak mungkin nggak apa-apa. Nah, tadi nyepokin ini karena kita tidak boleh menyentuh langsung kemaluan si jenazah. Jadi bisa dibungkus seperti ini untuk nyebokin sampai ini tidak kuning lagi.
sampai ini tidak kuning lagi. Tapi kita ada beberapa kasus yang nggak bisa, karena dubur ini sudah terlalu besar lubangnya. Jadi ada kotoran di dalam, tapi kita nggak bisa keluarin. Nah di sini dah kita diuji. Kita harus tahu kita ini hanya membersihkan kotoran, bukan mengeluarkan kotoran. Kalau kotoran masih di dalam perut itu belum bisa dibilang menajiskan dia, karena masih di dalam perut dia. Tapi kalau sudah keluar itu menjadi najis. Kalau emang sudah kejadian yang kita itu nggak bisa dikeluarin lagi, kita sumpal. Itu dalam keadaan darurat. Tapi kalau keadaan darurat ya nggak usah disumpal. Jadi kita sudah habis, sudah mau habis nih kapas masih kuning. Akhirnya kita buka, kita nggak ada pakai ini, kita pakai sarung tangan langsung, kita sentuh, ternyata emang lubang duburnya ini besar dan masih ada kotorannya di dalam. Akhirnya kita sumpal. Kayaknya ada segini nih, kita sumpal. Tapi hati-hati, jangan sampai melukai juga, karena biasanya nanti akan luka dia. Sumpal itu selesai. Kalau nanti selesai ternyata masih ada yang masih ada kuning keluar, itu kita nggak usah ngulang lagi. Tetap bersihkan aja duburnya, sumpal lagi yang kering, udah selesai. Kalau kita buduin lagi nggak kelar-kelar. Jadi tadi kita cebok dengan kapas sampai diyakini selesai. Kapas sudah selesai, jenazah kembali diposisikan semula, kaki kembali dirapatkan. Kita mulai dengan mewudukan jenazah. Wudukan dari kanan. Nah, wudukan dulu. Nah, satu nyiram, satu wuduin. Biasanya kalau wudhu buat diri kita sendiri lancar, tapi kalau buat jenazah harus banyak ngingetin. Biasanya salah. Gitu. Ini aja udah salah. Ini aja udah salah. Oke, kita seperti itu sholat. Makan dulu. Kita sela-selanya kita bersihin. Soknya pun kita punya kulitnya kadang ada yang udah rapuh ini, mengupas. Setelah tangan 3 kali. Tangan, setelah tangan apa? Muka. Kumur. Ini ada beda. Jadi jangan dimasukin air ya. Kita ambil kapas. Kasih kapas. Ini basahin, cuman diperes aja. Peres. Pertama digosok dulu, kita masukkan ini ke dalam mulut. Dalam mulut. Yang ini, yang atas ini kita usap ke dalam hidung. Ini satu. Jangan dibalik Pak, ntar habis udun ke mulut. Kasihan, kotor. Ambil lagi, begini lagi agak panjang kan nggak apa-apa. Ini bagian masukin ke mulut, yang sini ke hidung. Nggak, buat gosok. Nggak gosok. Jadi nanti kan bibir kan tetap lembut nih, bibir tetap keluar. Jadi masuk sampai kena gigi. Sampai kena gigi, gosok gigi. Sambil ini, kalau bisa bareng nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sebareng, udah mulut dulu baru ke hidung. Sampai 3 lembar, cukup. Jadi sebatas kalau ini aja, tangan aja masuk, asal basah aja. Pakai katembat. Nggak usah, nggak perlu. Jadi cukup seperti ini. Saya praktek sendiri aja deh. Ini masuk begini, ya. Ini masuk ke mulut. Gitu. Jadi gosok mulut, ini masuk sini hidung. 1, tetap pakai kapas biar lembut. Sampai 3. Jangan tangan. Tetap kapas, karena khawatir nanti karet kita ini luka atau bolong atau ada sobek kena gigi si jenazah. Baru ini muka juga jangan diguyur. Jadi air ke tangan, habis tangan dibuang, air masukin ke tangan, dibuang, usap. 3 kali. Baru lengan ini dari gosok 1, kita gosok bersih sampai sini, ini hitungannya sekali. Gosok lagi, turun 2 kali. Gosok lagi, turun 3 kali. Ya, tetap sama. Awalin dari kanan, selesaiin ke kiri. Jangan kanan kiri. Ya, ini yang kadang-kadang di lapangan pernah terjadi pada keluarga-keluarga. Tolong diingatkan nanti keluarga jenazah sebelum musibah. Kadang-kadang habis kanan kiri, beli kanan, beli kiri sampai 3 kali tuh kanan kiri. Jadi selesaikan aja kanan 3 kali, kiri 3 kali.
Ini udah selesai semua, wudhu sampai kaki udah selesai, sampai selesai dari kaki selesai, baru kita memandikan. Nah, untuk memandikan itu kalau sesuai dengan sunnah itu hanya 3 kali siraman. Nah, kalau karena di sini kan kadang-kadang masa mandi cuma segitu, gitu kan ya. Sebenarnya sih emang hanya 3. Kalau kita lihat medan nih, kalau umpamanya nggak memungkinkan ya udah lebih dari 3. Tapi sekarang kita pakai cara dengan 3 kali. Guyur dulu sebelah kanan. Sekali, ya. Jenajah. Cara dulu ini. Nah, Ambil. nah, tutup hidung sama mulut biar air nggak masuk. Nah, kanan. Hah? Wah ya, patokan bukan gayung. Patokan dari kepala sampai kaki itu sekali. Mau dari kepala sampai kaki itu 20 gayung, nggak ada masalah. Itu baru sekali hitungannya. Jadi jangan patok 1 gayung cuma ke sana. Sedangkan ya, sampai ujung kaki. Gayung udah habis nih. Tambahin lagi. Tambah lagi. Dari atas lagi. Terserah. Pokoknya dari kepala sampai kaki satu kali. 1 kali gayung. Ini kan sudah nih. Miringin jenazah. Kita dari kanan. Miringin jenazah. Miringinnya di sini, Pak. Yang kalau miringin posisi yang kanan, yang miringin kiri. Yang kanan masing-masing yang kapas. Masing-masing yang kapas, celupin ke sabun. Celupin ke sabun, gosok. Sampai kaki. Dari kepala sampai kaki gosok. Jangan dulu turunin. Tadi baru boleh, nggak apa-apa. Nah, 1 orang keramas. Ya, baru 1 kali gayung kan, baru 1 kali siram dia. Siram. Dari kepala sampai kaki. Siram. Udah rata, kembalikan posisinya. Nggak usah. Kalau dari kuping nggak masuk air. Kalau dari muka cukup di hidung. Untuk saat dimandikan ini nggak ada yang disumpal. Kecuali dari belakang kalau ada yang keluar. Sudah tadi sekali lagi. Saya sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri. Yang dari disiram dulu sekali. Siram dulu sekali dari kepala ke bawah. Setelah disiram baru dimiringkan. Baru yang dari sana nyabunin. Nah, ya nyabunin. Setelah nyabunin, siram. Sekali, siram lagi, siram sekali sudah. Kembalikan ke posisi semula. Nyabuninnya sampai kaki juga ya? Sampai semua sampai disabunin. Kemaluan juga sabunin. Nah, ini nanti tugas dari keluarga kemaluan. Kalau umpamanya mau ada istri atau suami, silakan. Cuman biar tidak banyak campur baur juga, usahakan dibanyakin keluarga di dalam. Setelah ini selesai, ini baru 2 kan? Terakhir siram pakai air kamper. Selesai sudah sunnah. Cukup di situ. Tapi kalau kita kondisinya nggak memungkinkan pakai kok mandiin kayak gitu banget cuma 1 ember kan gitu. Ya sudah, tadi aja siram aja sekali, 2 kali, 3 kali terserah, tadi sabunin, siram, sabunin, siram, selesai baru kamper terakhir. Gitu. Nah, saat kamper ini jenazah tutup semua pakai kain ini. Kain ini lurusin kembali. Kembali lurusin dari kepala sampai kaki. Nah, kalau kaki di sini ya, ini ditutup. Kalau nanti katanya ada keluarga mau mandiin, nah ini juga kadang-kadang kita susah nih di lapangan nih. Wow, keluarga mau mandiin, semua mau dipanggil, mau laki mau perempuan masuk. Perhatikan bagian kemaluan. Tutup lagi, tutup kayak kain kapas. Di situ, di dalam, tutupin kain kapas. Di dalam tutupin kapas sebanyak mungkin. Apa? Baru nanti panggil orang siram, silakan siram. Tapi kalau bisa sih nggak usah sebenarnya, gitu. Nggak siram, selesai, baru ini setelah siram kamper selesai, jenazah ini dibuka sampai batas aurat segini, sama kaki juga angkat.
Kaki angkat, baru kita keringkan dengan handuk. Keringkan dengan handuk, handuk masuk ke sini ya. Kain ini dari awal sampai akhir tetap jaga aurat. Jadi nggak usah diangkat tinggi-tinggi dan nggak perlu dilihat. Jangan sampai dilihat biar kelihatan, jangan. Masukin aja handuk. Terus gantian nanti handuk oper ke sana. Masuk dari sini oper ke sana. Ya. Jadi jangan biar kelihatan. Kadang ini hati-hati nih. Keluarga kadang-kadang juga suka begitu. Main buka aja dia. Ini langsung suruh turunin. Gitu. Suruh turunin. Makanya kalau pemandian yang pendek, selamat sakit pinggang. Nah, selamat sakit pinggang emang. Nah, dari sini sudah selesai dikeringin, baru tutup lagi untuk setelah selesai mandikan, rukun memandikan sudah selesai, memuduk atau haraunya sudah, wudukan sudah, semua sudah. Ini tetap dengan kain basah ini jangan dulu dibuka, baru kasih kain baru. Tumpuk aja dulu di atasnya kain yang kering atau spray yang kering. Tumpuk, ini dikeluarin, ditarik dari bawah. Jadi jangan ini diangkat, kasih kain kering, jangan. Tutupin aja kain kering sekali, ini angkat. Nah, dari kain kering itu diplokin lap-lap. Sambil diadukin tadi, kain kering pelap-pelap. Baru masukin kain ketiga atau spray yang ketiga. Selesai. Kalau kain jarik itu jangan pakai satu. Ada ya? Kalau pakai kain jarik itu pakainya begini. Kepinggirin dikit. Nah, ini tutup sampai pinggir aja. Ini jenazah miringin dari sini. Ini miringin. Miringin, ini masukin. Nah, terus gini. Satu lagi. 3 semuanya sama yang basah. Nah, ini gini. Oh, ini kalau ini 2 kain aja. Ini di sini pasin. Nah, aman. Walaupun pakai scope treacher, tapi biasanya di punggung ini kan kalau nggak tertutup, ya tetap aja kelihatan pas diangkat. Kalau ini sudah sangat aman. Gitu. Pakai baknya. Tetap pakai. Pemandi tetap pakai. Kalau mau, makanya saya bilang saya lebih suka pakai ini karena nanti guling-gulingin si jenazahnya pertama gampang. Kedua, selesainya juga nggak perlu bongkar pasang lagi, langsung angkat lagi. Kalau ada gini langsung angkat. Oh, berarti mandiin pakai alat ini. Aja, pakai ini aja. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Saya mau nanya, Heeh. kalau sebelumnya suami istri, istrinya maunya istrinya, nggak ada orang mandiin kecuali suaminya aja. Kira-kira bisa nggak? Kalau dia bisa nangani sendiri nggak ada masalah. Kalau mungkin barangkali miringinnya tadi, ganjil pakai kain atau apa. Nggak ada masalah. Mungkin prosesnya agak lama. Nggak masalah. Dan dan kita ini yang bantu itu sekali lagi hak jenazah adalah keluarga. Jadi kalau kita membantu itu tidak boleh asal selonong, harus ada izin dari keluarga. Kalau saya berangkat sendiri ya sendiri. Kalau saya berangkat berdua, saya akan bilang sama keluarga, saya ada 2 orang, saya butuh sekian orang lagi, gitu. Jadi jangan tiba-tiba, oh itu masuk, nggak ada hak keluarga. Dan begitu pun nanti nyebokin juga tunjuk lagi keluarga, gitu. Dia punya hak penuh atas jenazah itu adalah keluarga. Kalau nanti keluarga, enggak, saya mau keluarga aja yang mandiin, tunjukin aja caranya, ya itu lebih baik. Emang seperti itu. Kita mantau dia aja, tunjukin caranya segala macam selesai. Gitu, jangan sampai nggak bisa, harus saya karena saya udah pelatihan, saya udah ada sertifikasi segala macam. Mau sertifikat kesehatan, jangan nggak bisa, itu nggak boleh. Tetap haknya hak keluarga. Gitu. Ada lagi? Jika ini kalau adanya cuma satu, bisa juga Pak kalau kain jaringnya itu dipakai buat satu. Jadi kan ini 2 nih, yang basah, satu cukup gitu. Kalau bawah sekiranya tertutup semua boleh. Saya udah pernah sekali cuma satu kain jaring doang dipakai buat limutin jenazahnya mayatnya ini. Kalau kayaknya nggak ada yang lebih kecil di sini yang cukup kain jaringnya. Kalau pengalaman saya. 120 kalau kan nyampe 120 kayaknya. Ada yang 90, ada 120 ya? Sarung ya. Kalau tahu sebenarnya sih kalau mau diikutin sih masuk bisa.
Kalau kita kadang-kadang nggak mau repot spray, Iya. spray atau selimut udah. Itu paling nggak mau repot lagi. Ada spray, nggak ada punya jari. Kita sering kejadian Pak, nggak ada jari karena jari itu kan nggak semua orang punya. Spray, selimut, angkat tuh jadi udah gitu. Lebih enak selimut, cuma sekali doang. Nah, sekali selesai. Gitu. Ada lagi tentang air apa? Gimana? Gimana? Hah? Ya, sama. Wudukan itu sama dengan cara kita wudhu, yang berbeda hanya hidung dan mulut aja. Pakai kapas, gitu. Jangan digeloyongin air. Kalau digelondongin air, begitu nanti kita ngapain juga nanti ada posisi miring-miring, keluar lagi nanti. Oh, gitu. Airnya masuk. Ini terbuka nih salurannya nih. Kalau dimasukin 2 gayung, dia ketelan sama dia. Terbuka ke hidung, ke paru-parunya masuk. Gitu. Makanya setiap penyiraman ini wajib ditutup hidung dan mulut. Gitu. Ada lagi? Oke? Hah? Dari kepala sampai kaki tertutup. Semua. Sama. Guyur. Dari dalam. Sama. Masuk. Dari. Kalau dari atas masuk air silakan, tapi kalau biasa mungkin biasa dari bawah. Guyur. Masuk gayung. Ya. Enggak. Itu dia. Tetap nggak boleh terbuka gitu. Kalau awak itu perempuan itu hanya karena ini perempuan semua di dalam, itu hanya kepala sama kaki. Selebihnya tertutup. Gitu. Kalau Perempuan semua. Gitu. Sudah? Ada lagi? Paket ke dalam. Dibuang dalam bentuk kantong plastik, tapi tetap memakai sarung tangan yang baru. Sampai di sini tetap wajib pakai sarung tangan yang baru. Masker juga pakai yang baru boleh, yang lama kalau masih pakai. Setelah ini baru di kain kafan yang bawah dilebarin dulu, yang bawahnya alas. Nah, alas, duduknya seperti ini. Enggak, turun semua. Nah, kain kafan naikin ke atas paha, jadi maju. Maju, deketin, kain kafan naikin ke atas paha, biar gampang. Terus maju lagi, deketin aja. Nah, ini sebelumnya baru buka skop tricer dulu. Miring dulu. Dari mana dulu? Satu posisi. Kalau sini miring ke sana, berarti yang dari sini buka skop tricer. Bareng-bareng. Nah, kembali ke sini. Nah, ini enak, dia bisa miring sendiri. Nah, ambil satu kain. Ini kan ada 2 nih, ambil satu kainnya dulu, copot. Jangan dibuka, ini kan ada urat. Nah, miring, gini caranya. Ini miring ke sini. Dari sini miringin. Nah, ini ngeluarin. Ini ngeluarin, yang ini masukin ke sini. Yang ini, jangan sampai kelihatan dulu. Nah, jangan dulu keren. Yang ini, yang bawah ini, dorong. Jangan ditarik, didorong ke dalam. Dorong sini. Oke, jangan ke sini. Nanti biar bisa dibikin dari sana. Selipin. Udah, ini tarik dulu. Lihat, nah ini baru diambil. Miring ke sini ganti. Nah, ini tarik. Nah, gini. Nah, ini ditarik. Nggak apa-apa, kebetulan Pak. Nah, cukup sampai sini, kaki jauh buka. Ini baru setelah ini naikkan celananya. Bantu. Kaki dibuka dulu. Yakinkan kapas itu tidak meleset kanan kiri. Hati-hati ya. Nah, dari sini tarik, raba ke dalam. Jangan tinggi-tinggi. Nah, terus pastikan kenceng, rapi.
Sudah? Oke. Kita simulasi. Ini mau lurus mau tegap nih. Kembali luruskan kakinya. Lurus sendirilah. Lagi. Tetap ini udah Sedekap aja. Sedekapin aja. Sedekapin. Sedekapin. Itu kaki buka dulu. Ada sunnah ketika kita minyak wangi itu minim. Minim banget kita nggak punya minyak wangi minim. Tapi banyak juga nggak ada masalah. Kalau minim minyak wangi, jenazah itu ada beberapa tempat sujud yang kita kasih minyak wangi. Kening, telapak tangan, dengkul, sama bawah jari. Nah, kaki. Semua di lima. Telapak tangan, dengkul, Tangan dua-duanya. ya. Karena kan sujud semua. Yang kita sujud ini nempel ke lantai. Semua sudah kasih minyak wangi. Kalau masih ada, boleh dikasihkan. Ke kain juga boleh. Nah, ini udah selesai. Tarik mulai dari sebelah kanan. Kita tutup. Mana kanan? Nah, tutup. Persabar. Kain mulai ditarik, tapi jangan sampai terbuka aurat. Pelan-pelan. Nah, itu geser. Tapi kan, tapi jangan terbuka begitu. Nah, baru ini tutup, kain jarik ambil. Lalu tutup. Tarik yang mungkin kiri. Nah, selipin kaki. Selipin. Nah, ini yang di bawah. Yang di kaki itu yang ada powernya, yang paling banyak tenaganya nanti di kaki. Nah, sekali lagi, terus. Hah? Hanya ditutup. Masih ada napasnya itu. Apa? Udah tolong bukain, Pak. Gerah juga saya. Lipat ke bawah kaki. Nah, setelah ini baru diikat. Bisa dengan 3, bisa dengan 5, bisa dengan 7. Kenapa sih ganjil? Karena Allah suka dengan yang ganjil. Hanya itu aja. Mau 8, mau 6, mau 3, mau 4, nggak apa-apa. Nggak ada patokan, nggak ada tuntunan harus 7, harus 5, harus 6, harus 4, ya. Kalau kita pakai ganjil, karena Allah suka dengan bilangan ganjil. Itu aja. Tadi aja yang bekas kepala aja, Pi. Sini aja nih. Ngikat itu nanti posisi sampul satu aja nggak apa-apa. Contoh, posisi sampul ada di sebelah kiri. Udah, Pi? Satu aja. Ya, kalau umpamanya mau pakai 3, itu di pinggang 1. Kalau pakai 3, di pinggang 1, di kaki 1, di kepala 1. Kalau pakai 3. Kalau pakai 5, di betis 1, di pinggang 1, di tangan 1, di sini, sama di kepala. Pakai 5 ya. Kaki, telapak kaki, betis mendekati ke dengkul. Bisa di dengkul, sama di ini lengan.
sama di pinggang. Itu kalau 5. Ikatnya bebas mati. Di samping kiri, karena nanti jenazah dimiringin. Nanti dibuka lagi. Nah, itu di pinggang. Sama sini, pas 5 ya. Kalau pengen 7, di bawah sikut sama di dengkul. Sudah. Itu aja posisinya. Jadi yang utama kepala, kaki sama pinggang. Ikat. Nggak usah dipocok, diikat aja langsung sama kaki. Tadi yang saya bilang kalau badannya kepanjangan, kain udah dipotong, yang dilebihin sambar paling bawah bagian kepala. Nanti dia kalau begitu yang dipocok ketutup semua. Jangan yang kaki diambil paling bawah kepala. Kalau kaki umpamanya kurang nggak apa-apa, masih ada 2 kan, tapi keikat di kaki gitu. Yang penting kepala bisa buat mocongin. Ya. Gitu. Ada lagi? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya. Itu tadi pas dimandiin ada nafas ya. Ya. Tapi pas baru diambil. Kalau pas dimandiin tadi buat body keyur kamper kan itu pastinya kan basah, buang aja. Nah, Ini kapas baru berarti. kapas baru. Tadi waktu kita gelar kain kafan itu sudah ada kan sudah digelar tadi. Nah itu dia. Hah? Oh nggak usah. Jadi kita itu udah gelar kafan dasnya, itu biarkan di situ. Tapi kalau di pemandian nanti kan kita pas satu bal itu 5 kilo. Nah itu yang karena sisanya. Gitu. Dan itu pun dipakai kalau kita nanti mau nyiram kamper, tapi mau disiram rame-rame, mau ada keluarga yang rame mau mandiin, nanti akan ada laki dan perempuan, itu biar tidak menonjol, tutupin aja gitu. Karena nanti kalau nggak tutupin, begitu disiram air terbentuk auratnya. Ada lagi? Kalau ini kain kafan ini di Jakarta nggak ada yang jual, online nggak ada yang jual. Kalau di Jakarta itu hanya 90 cm. Gitu. Kalau berapa sih panjangnya kain kafan? Kalau saya pakai 2 meter 10. 2 meter 10 itu udah semua bisa pakai. Kalau orang yang tingginya semeter kurang semeter 20, semeter 50 kan pasti lebih, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau umpamanya saya mau ngukurin dadakan umpamanya ya, lebihin kaki 30 cm, lebihin kepala 30 cm. Gitu. Nanti umpamanya saya mau ukur dadakan sesuai dengan kebutuhan jenazah aja. Saya ukur jenazahnya umpamanya dia tingginya 70, berarti ambil 130. Jadi 2 meter 30. Gitu. Hah? Oh iya. Kalau di rumah sih ada keramik. Jadi ngukur dari keramik aja. Kalau keramik 30 cm berarti berapa tuh? Kalau 40 cm 6 ya. Kalau 40 cm 6. Kalau keramik 30 cm berarti 8 keramik. 240. Saya pakai 220, 210 atau 240. Nggak ada ketentuan. Kalau 2 cukup, kalau orangnya kecil 2 cukup. Karena nanti begitu dilipat dia ketemu lagi. Tapi kalau orang kayak saya, mustopik 3 tetap. Itu aja kadang-kadang 3 disilang. Gitu. Iya, disilang. Nah, ada satu kasus kain kafan ini jenazah ini ada penyakit, jadi badannya itu 2 kali lebih besar. Kain kafan ini nggak nutup. Sama sekali nggak nutup dia. Boleh nggak sih kita pakai spray? Boleh. Boleh nggak pakai selimut? Boleh. Tapi kalau saya sih, kalau saya jahit dia. Saya sambung. Ini kan lebarnya 2, berapa sih lebarnya? Lebarnya 150 ya? Ini lebarnya 150, saya jahit jadi 3 meter. Saya tutup sekaligus.
Nanti kalau dapat kasus yang eh, punya riwayat sakit hingga badannya atau tubuhnya dia itu 2 kali lebih besar, jadi ini tidak tertutup, disilang pun tidak bisa, jahit aja ke tukang jahit, tukang permak, sebentar kok, sambung, lebarin, buka aja nggak apa? Nah. Napaskan.